sebelum memulai pembelajaran, Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan flora dan fauna endemik di setiap wilayah. Nah, apakah kalian pernah ke kebun binatang? Di sana melihat apa aja? Temannya Isna. Zebra. Apalagi? Buaya. Nah, sekarang apakah kalian pernah pergi ke taman? Apa aja yang kalian lihat di taman? Sekarang Ibu akan menampilkan video. Teman-teman bisa menyimak videonya ya. Iya, Bu. Di samping memiliki keanekaragaman hayati tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola kesebarannya. Di dunia terdapat 6 wilayah yang berbeda sebagai hidup atau wilayah geografi, yaitu zona palearktik, zona nearktik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kus-kus, wallaby, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pembesar yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis Australia, Asia, dan Brazil. Tanah, ukap, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi umpamanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam begal. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi. Nah, dari video
bagian barat dipengaruhi oleh iklim apa? Nah, jadi persebaran flora di Indonesia di bagian barat dipengaruhi oleh iklim dengan tingkatan kelembahan udara dan curah hujan yang tinggi. Sebagian besar wilayah bagian barat ini merupakan wilayah hutan hujan tropis. Oleh karena itu, jenis tumbuhan lebat, rapat, dan selalu hijau sepanjang tahun serta banyak pohon tinggi dan beraneka ragam. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tadi kita belajar apa aja? Macam-macam flora dan fauna. Yes. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kalian nanti bisa mengerjakan LKPD-nya di sini ya. Iya, Bu. Jadi dulu. Ya, kelompok ini ya. Oh iya, berarti itu. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, ini perwakilan dari kelompok pertama aja ya, perwakilan satu orang. Satu orang Bang. Iya. Satu orang. Oke, jadi di sini ada pertanyaan ya teman-teman. Sebutkan daerah persebaran, ciri-ciri dan contoh dari flora dan fauna di Indonesia. Jadi tadi yang sudah dijelaskan Bu Guru itu ada 3 ya. Ada Indonesia bagian barat atau Asiatis, itu daerahnya contohnya itu ada di flora Indonesia bagian barat. Ada mahoni, rotan, anggrek dan lainnya. Kalau fauna di Indonesia bagian barat itu contohnya tadi gajah, harimau Sumatera, badak. Kemudian untuk Indonesia bagian tengah itu ada flora bagian tengah. Contohnya pohon jati, lontar dan cendana. Kalau untuk faunanya itu ada komodo, babi rusa dan anoa. Yang terakhir ada Indonesia bagian timur. Itu yang pertama untuk floranya sendiri, contohnya ada sagu matoa, pala tengger. Untuk fauna contohnya ada burung cendrawasih yang kita tahu, kasuari, walabi dan koala. Seperti itu tadi jawabannya. Terima kasih.